Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Simvasyang Sutra Teratai episode 1497. Dalam periode waktu, terakumulasi segala sebab dan kondisi. Waktu adalah periode waktu di mana sedang mengakumulasikan segala sebab dan kondisi. Apa yang dapat memunculkan akibat disebut sebab, apa yang membantu terwujudnya disebut kondisi. Artinya apa yang dapat membuat 5 kegeruhan tidak bertambah hanyalah kebajikan. Semua makhluk hendaknya memiliki kebajikan besar penuh wibawa, suka memupuk segala kebajikan, serta mengurangi keserakahan, kebodohan, dan lainnya. Lalu pada saat itu tiada lagi kekeruhan atau kejahatan sekalipun. Sedikit pun. Sekalipun orang-orang ini tidak suka menjalankan praktik menakjubkan, namun paling tidak dengan sendirinya akan berada dalam kedamaian dan keharmonisan. Bersungguh hatilah, waktu. Kita harus memperhatikan waktu yang kita miliki. Kehidupan berlangsung dalam hembusan nafas, jadi kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Segala pencapaian juga membutuhkan waktu. Waktu, ruang, dan hubungan antar manusia. Maka kita harus benar-benar memanfaatkan waktu di dunia, menerapkannya dalam ruang. Ini adalah prinsip kebenaran yang pasti. Kita harus menghargai waktu, karena waktu adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita. Sama halnya dengan kehidupan kita. Ada yang mengatakan, waktu sama dengan panjangnya kehidupan. Hadirin sekalian, apakah kita ingin memperpanjang sedikit kehidupan kita? Memperpanjang kehidupan berarti memanfaatkan kehidupan lebih baik. Harus memanfaatkan kehidupan dengan lebih bermakna. Sama halnya kita juga harus memanfaatkan waktu dengan lebih baik. Jika ada hal yang benar dan baik, harus memanfaatkan waktu untuk melakukannya. Lakukan saja sudah benar. Oleh karena itu, waktu adalah sangat penting agar kehidupan kita dapat berkembang dengan penuh kebijaksanaan. Kehidupan semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Kita sering mengatakan, hari terus berlalu dan usia makin berkurang. Waktu dan hari berlalu begitu saja. Jika kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, waktu dimanfaatkan sepenuhnya, mencari pengetahuan, mencari kesadaran, mencari pelatihan diri. Kita harus tahu untuk bersungguh-sungguh mencari hal yang sepatutnya kita ketahui. Selain mencari pengetahuan, jika kita mengetahui tentang semua hal, kita akan jelas dalam hal duniawi. Kita bukan hanya perlu mengetahui. Setelah ketahui, kita masih harus meneliti secara mendalam, sungguh-sungguh merenungkannya, bagaimana menyatukan hal ini dengan prinsip. Prinsip kebenaran dikatakan demikian. Apakah dapat dihubungkan dengan hal duniawi? Kita harus mengenalinya. Bagaimana prinsip kebenaran dan masalah menyatu menjadi satu. Bila kita ingin mengetahui bagaimana masalah dan prinsip menyatu, kita harus mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Jika kita hanya mendengar prinsip kebenaran namun tidak melakukannya selamanya hanya menebak-nebak, tidak dapat memahami prinsip dan mudah timbul keraguan. Keraguan dan meyakini juga timbul dalam waktu. Segala sesuatu tidak terpisahkan dari waktu. Kita melafalkan sutra di pagi hari. Bukankah sangat mendalam? Sangat mendalam. Benar-benar sangat mendalam. Hanya melafalkan mendalam, mendalam, mendalam. Jika kita tidak mempraktikkannya dalam tindakan nyata, maka kita selamanya tidak dapat meneliti kedalamannya. Kita tidak bersungguh-sungguh mendalaminya, hanya menyerukan mendalam, sangat mendalam. Tidak bertindak, kita selamanya tidak akan memahami secara menyeluruh. Oleh itu, kita harus meyakini dan harus mempraktikkan. Kita, para praktisi, disebut sebagai pengetahuan yang sama, juga perlu bersama-sama menerima dan menegakkan ajaran. Kita harus mencari kebijaksanaan dan pengetahuan dan mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Barulah waktu ini berguna untuk kita. Jadi waktu mengaju
pada periode waktu, dalam detik, dalam menit. Matahari terbit di pagi hari, dari sebelum fajar hingga fajar, dari pagi hingga siang, dan siang hingga malam. Ada periode waktu ini, waktu sesuai detik dan menit. Demikian terus berjalan. Jadi kita harus mengakumulasi setiap detik dan menit. Sebenarnya kita setiap orang dalam setiap detik dan menit, semua ini adalah mengakumulasikan sebab dan kondisi. Setiap kata yang kita ucapkan, apakah kita menciptakan berkah di dunia? Apakah kita mengatakan sesuatu yang baik, yang menyentuh orang? Apakah bisa membangkitkan kebijaksanaan? Apakah bisa membangkitkan kebajikan di dalam batinnya? Atau apakah kita mengatakan sesuatu yang tidak sengaja, yang melukai hati orang dan memutuskan akar pelatihan diri mereka? Ini juga dalam waktu yang singkat, dalam setiap detik dan menit, kita bisa menciptakan sebab dan kondisi. Apakah ini adalah benih baik atau sebab dan kondisi yang buruk? Ini harus sangat bersungguh hati dan waspada. Mengakumulasi segala sebab dan kondisi ini, semuanya dalam setiap detik dan menit. Demikian kita mengakumulasi sebab dan kondisi baik maupun buruk. Semuanya terakumulasi sedikit demi sedikit. Kita harus senantiasa memanfaatkannya dengan baik setiap waktu. Ketika kita menggunakan dalam waktu yang benar, ini adalah mengakumulasi pahala dan kebajikan. 6 paramita dan segala praktiknya juga sesuatu yang harus kita lakukan setiap menit dan detik. Dan jika kita memiliki kerisauan dan kebodohan, waktu tetap berlalu saja. Konflik antar manusia, kebodohan dan kerisauan terakumulasi. Ini terjadi seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, waktu ini mengakumulasi segala sebab dan kondisi. Juga apa yang dapat memunculkan akibat disebut sebab, yakni berkumpul di tempat ini. Setelah mereka berkumpul, demikian sebab dan kondisi muncul. Berhubung sebab dan kondisi terakumulasi, lama-kelamaan juga bisa menimbulkan buah balasan. Menimbulkan buah balasan, ini adalah prinsip kebenaran yang pasti. Jadi muncul dan renyah berada dalam sebab dan kondisi, diciptakan dalam sebab dan kondisi, dirasakan dalam sebab dan kondisi, berbuah dalam sebab dan kondisi. Sebab dan kondisi adalah akumulasi waktu. Oleh karenanya, kita harus benar-benar menghargai waktu, genggam dan akumulasikan waktu yang ada. Gunakan setiap menit dan detiknya, karena ia berada dalam apa yang dapat memunculkan akibat disebut sebab, apa yang membantu terwujudnya disebut kondisi. Sepatah kata keluar dari mulut kita, dikarenakan ada orang lain, kondisi dari orang dengan kita yang sedang berkomunikasi, tanpa sadar karena adanya sebab, dikarenakan adanya kondisi. Orang dengan permasalahan juga dikarenakan ini. Tindakan yang aku lakukan terhadap masalah ini akan berakibat apa? Apakah akan berakibat fatal? Jadi ini berada di dalam setiap tindakan kita. Di dalamnya pasti terdapat kondisi. Penyebab adalah sesuatu yang menimbulkan sesuatu. Memiliki sebuah pemikiran berarti memunculkan pemikiran tersebut. Jika saya ingin mengatakan sesuatu, itu berasal dari sebuah pikiran. Jika saya ingin melakukan sesuatu, itu juga sebuah tindakan. Ini semua disebut penyebab. Bahwa ada orang lain, itu disebut suatu kondisi. Perkataan yang diucapkan kepada manusia, permasalahan yang dihadapi manusia, semuanya mempunyai keadaan yang bersesuaian. Ada sebab dan keadaan yang bersesuaian dengannya, sehingga disebut membantu terwujudnya disebut kondisi. Apa yang dapat memunculkan akibat disebut sebab. Apa yang membantu terwujudnya disebut kondisi. Kalau kita ingin memarahi seseorang, itu karena ada orang untuk dimarahi. Prinsipnya sama. Kalau tidak ada orang lain, maka tidak ada orang untuk dimarahi.
Juga tidak ada situasi yang sesuai dan lain-lain. Contoh yang saya berikan ini, kita seharusnya dapat mengerti dengan jelas. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, itu karena ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ini semua punya objek untuk ditindaklanjuti. Jadi sebab adalah yang menimbulkan tindakan, sedangkan objeknya adalah keadaan-keadaan yang membantu terbentuknya situasi. Jadi beginilah cara kerja sebab dan kondisi. Dalam waktu dan ruang yang sesuai, kita menyelesaikan sebab dan kondisi. Jadi dikatakan dunia penuh 5 kekeruhan. Saat ini adalah dunia penuh 5 kekeruhan. Pada zaman sekarang, bencana alam di dunia sangat banyak. 4 unsur utama selesai dalam roda kosong, yang juga merupakan selesainya sebab dan kondisi. Ada orang yang benih sebabnya datang untuk merusak lingkungan besar. Antar manusia munculnya niat fikiran. Karena godaan materi antar manusia, maka fikiran tergerakkan, terakumulasi sehingga menyebabkan terjadinya banyak karma buruk. Banyak yang merintis usaha. Dalam proses memulai usaha, segala sesuatunya besar seperti gunung besar, dan gunung pun dihancurkan. Besar seperti lautan, lautan juga dihancurkan. Seperti demikian, terus-menerus mengakumulasikan tanpa henti membesarkannya. Ini yang sedang dimulainya periode waktu, di mana sedang mengakumulasi segala sebab dan kondisi yang dapat timbul adalah pikiran manusia tergerakkan. Setiap pikiran muncul dalam batin, itu karena banyak sekali keinginan untuk memilikinya. Oleh sebab itu, terakumulasi dalam waktu yang panjang, dalam jangka waktu panjang, yaitu dalam berapa ribu tahun. Demikian diakumulasi mulai dari setiap detik, setiap menit. Terakumulasi dalam berapa ratus tahun, merusak alam, terjadi polusi udara, menyebabkan kekeruhan. Kekeruhan ini 5 kekeruhan. Kekeruhan pandangan, kekeruhan makhluk, kekeruhan noda batin, kekeruhan usia, kekeruhan kalpa. Siklus 5 kekeruhan terus berjalan, mengakumulasi menjadi karma kolektif para makhluk. Bencana di dunia sangat banyak, sangat menakutkan. Di tengah-tengah periode waktu ini, akumulasi dari masa yang begitu panjang. Demikianlah harus bagaimana? Sekarang hanya ada 5 kekeruhan tidak bertambah. 5 kekeruhan adalah sudut pandang orang. Jangan lagi menambah pandangan yang tidak benar. Zaman sekarang hanya karena urusan kecil. Anak muda sekarang karena konsep yang berbeda. Sebetulnya orang zaman sekarang bukan hanya kaula muda atau orang yang parubaya, bahkan orang berusia lanjut tidak juga mengikuti pola hidup dan kehidupan dalam masyarakat, sedang mengalami perubahan. Demikian pola pikir dari orang zaman sekarang. 5 kekeruhan dengan pola pikir yang demikian telah diakumulasi menjadi kerisauan. Akumulasi dari kerisauan yang seperti ini menyebabkan depresi, gangguan bipolar, dan lain-lain. Batin tak mendapatkan ketenangan. Kerisauan yang berlapis-lapis bukan hanya terjadi pada sedikit orang, namun sudah menjadi kekeruhan makhluk. Kerisauan dari semua umat manusia bukan hanya ada pada umat manusia. Sekarang hewan pun punya psikolog hewan. Dapat terlihat bahwa para makhluk telah memasuki kekeruhan makhluk ini. Kekeruhan pandangan, ditambah lagi kekeruhan makhluk. Para makhluk sudah mengakumulasi kerisauan, tercemar oleh kerisauan. Dengan begitu, sehingga para makhluk kekeruhan makhluk pun sangat berat. Maka bencana akibat ulah manusia sering terjadi. Kekeruhan para makhluk sehingga demikian jadi mempunyai kekeruhan pandangan, kekeruhan noda batin, kekeruhan makhluk sehingga menyebabkan ancaman pada jiwa. Disebut kekeruhan usia. Lihatlah, musibah akibat ulah manusia tidak hanya merusak rumah. Sekarang di dunia ini sering ada negara yang menderita, tidak hanya dari invasi asing, tetapi juga perang saudara. Semuanya negara-negara yang sedang berperang terus-menerus saling bertarung, saling menghancurkan. Kita melihat rumah rusak, nyawa hilang,
Juga banyak musibah akibat ulah manusia. Sangat banyak terlebih lagi melihat dunia ini. 4 unsur alam tidak selaras, elemen bumi tidak selaras, angin tidak selaras, air tidak selaras, api tidak selaras. Semuanya ada di ruang bumi ini sehingga terus-menerus terjadi bencana. Jadi bencana dari bumi, air, api, dan angin, semua terjadi dalam ruang yang besar ini. Antara dunia dan semesta merupakan roda dari ruang yang sangat luas, yang mencakup sangat banyak. 4 unsur terdapat di dalamnya. Awalnya 4 unsur membentuk alam. Karena kerisauan batin dan ketidaktahuan, karma yang diperbuat oleh para makhluk yang menyebabkan alam tidak selaras, sehingga disebut ketidakselarasan 4 unsur alam. Inilah yang menyebabkan begitu banyak bencana, penderitaan hidup yang tak tertahankan. Apa yang bisa kita lakukan sehingga 5 kekeruhan ini tidak terus bertambah? Hanya ada kebajikan yang bisa bantu kita. Artinya apa yang dapat membuat 5 kekeruhan tidak bertambah hanyalah kebajikan. Hanya dengan kebajikan, jika kita berharap energi keruh ini tidak terus bertambah, kita harus mendorong pelaksanaan kebajikan. Karena sekarang suhu bumi tinggi, air laut semakin hangat, seluruh ekosistem berubah akibat efek rumah kaca. Dunia ini benar-benar rumah terbakar. Dalam Sutra Teratai, perumpamaan rumah terbakar adalah perumpamaan untuk era sekarang ini. Dunia saat ini sudah seperti tungku api. Ruang yang besar ini sudah seperti rumah besar yang sedang terbakar, sehingga disebut efek rumah kaca, yang telah menyebabkan peningkatan suhu udara dan juga peningkatan suhu air di lautan. Sehingga karena faktor inilah, bencana bisa begitu besar, seperti bencana di Houston, Texas, banjir besar pada tahun 2017. Bencana itu merupakan bencana abad ini, dengan wilayah yang terkena dampaknya sangat luas. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melalui penelitian dan penyelidikan para ilmuwan, ditemukan bahwa hal itu disebabkan oleh kenaikan suhu laut, suhu air laut yang meningkat, sehingga mengakibatkan hujan, topan, badai dengan angin dan curah hujan yang begitu besar. Turun hujan yang seperti demikian, dan juga karena pembangunan yang cepat, serta bertambahnya jumlah penduduk dan juga industri, sehingga semua tanah diaspal dengan semen, bumi tidak memiliki jalan untuk bernafas, sehingga menjadi sakit. Begitu hujan turun dan tidak terdapat sistem drainase yang baik, serta curah hujan yang sangat deras, inilah siklus lingkaran buruknya. Hal seperti ini tidak hanya terjadi di AS saja. Ini adalah fenomena global. Kejadian di Amerika Serikat hanyalah sebuah peringatan. Kita harus meningkatkan kewaspadaan. Bagaimana kita dapat menghentikan 5 kekeruhan tersebut? Hanya dengan kebaikan yang dapat menghentikannya. Kebaikan. Oleh karena itu, semua makhluk hendaknya memiliki kebajikan besar penuh wibawa. Kita hendaknya mengembangkan pikiran baji. Kita hendaknya menyucikan batin. Kita hendaknya tidak memiliki nafsu keinginan, tidak memiliki kegelapan dan noda batin. Kita hendaknya menambah pelatihan diri kebajikan. Kita hendaknya tekun dan giat bersemangat untuk melatih diri. Saat kita melatih diri, janganlah berharap untuk dapat memiliki kebajikan besar yang berwibawa. Setidaknya semua orang menjalankan tugas sepenuh hati. Jangan membunuh. Nafsu mulut, keinginan untuk makanan hendaknya dikendalikan. Mengendalikan nafsu mulut atau keinginan untuk makan, menghargai kehidupan. Demi dunia yang besar ini, alam semesta besar ini, jangan menambah polusi. Apabila dapat demikian, maka baru dapat mulai dari kehidupan keseharian kita, yaitu mulai dari makan dan minuman kita, dan juga dari barang-barang kebutuhan kita, menahan nafsu mulut, keinginan untuk makanan, menahan niat keserakahan kita. Apabila dapat demikian, kita dapat membantu menyelamatkan dunia.
yaitu menghargai alam semesta kecil. Setiap kehidupan adalah alam semesta kecil. Saat alam semesta kecil sehat, maka alam semesta besar dapat bernafas dan lain sebagainya. Maka alam semesta akan damai, aman, dan bersih. Kita hendaknya bersungguh hati. Oleh karena itu, kita hendaknya melatih diri baik. Hendaknya suka memupuk segala kebajikan. Semua orang hendaknya senang atau suka memupuk kebajikan dengan menapaki dharma baik. Suka memupuk segala kebajikan serta mengurangi keserakahan, kebodohan, dan lainnya. Sutra biasa mengatakan, mengurangi keserakahan dan kebodohan tidaklah mudah untuk menghilangkan dalam sekejap. Saya merasa semua orang hendaknya mengikis atau menghilangkan sedikit demi sedikit. Dunia kita sekarang ini tidak berani berharap semuanya bersih. Semuanya dikikis dan dihilangkan. Tidak memiliki keserakahan, tidak berani berharap demikian. Kita hendaknya sambil mengikis atau menghilangkan dan mengikis atau menghilangkan keserakahan, kemarahan, dan kebodohan dengan melatih diri sendiri. Jadi apabila kita dapat berbuat demikian, tiada lagi kekeruhan atau kejahatan sedikit pun. Jika demikian, pada saat ini, pada saat itu, masa yang akan datang, kita segera mendorong pola makan vegetaris. Pada saat ini, menggenggam waktu. Sekarang kita mendorong bagaimana dengan masa yang akan datang. Orang-orang akan menoleh ke belakang dan mengatakan, dulu ada sekelompok orang ini demi menyelamatkan bumi, menjernihkan hawa udara, mendorong pola makan minum yang bersih dan murni. Pola makan vegetaris telah mengubah pola kehidupan manusia, yaitu nafsu makan. Jika hal ini telah dilakukan saat itu, maka periode waktu kita sekarang dan masa yang akan datang. Jika hal ini telah dilakukan, maka tidak ada lagi kekeruhan dan kejahatan. Berharap kita memulai dari sekarang sampai dengan waktu di masa mendatang. Kita jangan mengeluh jika kemajuannya lambat. Kita harus bergerak, kita harus bertindak bersama. Jika hal ini telah dilakukan saat ini, maka periode waktu kita sekarang dan masa yang akan datang, jika hal ini telah dilakukan, maka tidak ada lagi kekeruhan dan kejahatan. Berharap kita memulai dari sekarang sampai dengan waktu di masa mendatang. Kita jangan mengeluh jika kemajuannya lambat. Kita harus bergerak, kita harus bertindak bersama. Ini juga saatnya kita harus mencapai konsensus bersama. Pemahaman bersama, konsensus bersama, dan kita harus bertindak bersama. Kita harus memulai langkah kita. Ini adalah akar mendasar, karena saat ini Buddha sedang memasuki aspek pokok tersebut. Saya juga akan menggunakan waktu yang lebih panjang untuk menjelaskan akar mendasar untuk menjadi orang baji. Yang ingin disampaikan oleh Sang Buddha adalah akar mendasar untuk mencapai bodhisattva. Saya tidak berani berpikir bagaimana mencapainya. Yang saya harapkan adalah bagaimana kita menjadi orang. Sekarang bagaimana kita membangkitkan tekad untuk menjadi bodhisattva. Bodhisattva adalah makhluk yang tercerahkan di dunia. Kita dapat membentangkan jalan bagi masa depan. Semoga kita dapat mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Kita bisa berharap pada masa depan dapat mengurangi energi kekeruhan ini. Tidak ada lagi kejahatan yang keruh ini terus-menerus berkurang. Berharap setiap orang, sekalipun orang-orang ini tidak suka menjalankan praktik menakjubkan, kita semua saat diminta untuk mencari dharma, mempraktikkan ajaran Buddha, dan kita memberitahu mereka bahwa mereka dapat mencapai kebudaan. Kita tidak perlu khawatir jika mereka tidak berminat. Kita hanya perlu melakukan apa yang saya jelaskan sebelumnya. Kita harus mengikis keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Kita berharap di masa depan di dalam masyarakat dan dunia kita akan semakin berkurang kekeruhan. Apabila kita bisa melakukan hal ini, sekarang kita dapat menyelamatkan bumi, melindungi tanah, dan menghormati kehidupan. Semua ini bisa kita lakukan dan ini sudah cukup. Kalian tidak berharap
kalian bisa mencapai kebudaan. Tidak berani berharap kalian dapat menapaki jalan bodhisattva. Setidaknya jadilah orang baik, memiliki karakter manusia yang baik, maka akan dapat mencapai kebudaan. Saya berharap kita menjadi orang lebih baik, sehingga sekalipun orang-orang ini tidak suka menjalankan praktik menakjubkan, jika tidak mengharapkan bisa menjalankan 6 paramita dan segala praktiknya, ataupun melakukan semua perbuatan baik untuk menyelamatkan kehidupan. Kamu tidak ingin menyelamatkan orang-orang? Tidak apa-apa, selamatkan dirimu sendiri, maka kamu dapat mengakumulasi perbuatan baikmu sendiri. Ini sudah cukup. Semua tindakan ini sangat membantu planet kita dan juga mengurangi kekeruhan, sehingga namun paling tidak dengan sendirinya akan berada dalam kedamaian dan keharmonisan. Apabila kita bisa melakukan hal ini, dunia ini akan dengan sendirinya menjadi lebih jernih. Dunia akan bebas dari bencana. Masyarakat harmonis, tentram, dan damai. Ini adalah terakumulasi seiring waktu. Saat sekarang harus menggenggam waktu. Sekarang kita harus mengakumulasi sebab dan kondisi. Kita harus sangat jelas. Kita harus memahami sedikit demi sedikit. Kita harus membuat energi kekeruhan semakin berkurang. Ini adalah sangat mengharapkan setiap orang harus menggenggam waktu. Waktu sangat tidak cukup. Prinsip kebenaran sangat panjang. Harus mengatakan dengan tuntas hingga semua orang bisa memahami dengan sangat jelas. Ia harus melihat apakah setiap orang ada bersungguh hati. Baiklah, waktu tidak cukup. Mari coba lihat, Sang Buddha saat menunjukkan aspek pokok. Pada dasarnya membuka pintu ajaran ini adalah hendak membuat kita tahu harus bagaimana membina perilaku kita, bagaimana mengembangkan pikiran kita. Jika kita bisa memulai seperti ini, di zaman sekarang ini, dengan energi kekeruhan yang begitu parah, kita harus bagaimana membuat zaman ini, membuat energi keruh ini, membuat orang sekarang harus bagaimana bisa tersadarkan. Ini adalah akar mendasar. Hal yang sama, kita di saat ini tidak menjaga dengan baik bagaimana membahas tentang ada waktu membina diri. Oleh karenanya, kita sepatutnya harus jelas. Dikarenakan pintu yang mendasar ini telah dibuka, prinsip yang mendasar kita harus jelas. Jadi, naskah sutra sebelumnya, Bodhisattva Maitreya masih tanpa henti mengajukan pertanyaan kepada Buddha. Jadi, dikatakan bagaimana mungkin Bhagawan dalam waktu yang begitu singkat telah mengajar dan membimbing para Bodhisattva Agung yang berjumlah asamkheka, tak terhingga dan tak terbatas, memungkinkan mereka untuk berdiam dalam Anuttara Samyaka Sambodhi. Kali ini Bodhisattva Maitreya bertanya kembali, karena semuanya sudah menanyakan bagaimana para Bodhisattva ini datang, karena Buddha telah menjawab bahwa para Bodhisattva ini begitu memiliki pencapaian. Buddha menjawabnya kembali, begitu memiliki pencapaian, yakni pencapaian seperti ini, mereka dengan jumlah begitu banyak merupakan para Bodhisattva yang telah kubimbing. Semua orang kemudian bertambah tidak percaya setelah Buddha mencapai kebudayaan yang tidak begitu lama, mana mungkin sudah membimbing begitu banyak, yang sejak awal belum pernah terlihat. Para Bodhisattva yang begitu memiliki pencapaian, sehingga Bodhisattva Maitreya bertanya kembali, bertanya kepada Buddha. Semakin ditanya oleh Bodhisattva Maitreya, Buddha semakin menjelaskan, kita pun menjadi semakin paham, sehingga dia kemudian mereka berkata pada Buddha, demikianlah Bodhisattva Maitreya bertanya. Kemudian mereka berkata kepada Buddha, Bhagawan, ketika Tathagata masih seorang pangeran dulu, engkau meninggalkan istana Sakya dan pergi ke suatu tempat yang tidak begitu jauh dari kota Gaya, duduk di Bodhimanda dan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Sebelumnya juga sudah dijelaskan, Bhagawan, ketika Tathagata masih seorang pangeran dulu, engkau meninggalkan istana. Setelah meninggalkan istana, kemudian pergi ke tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Gaya, pergi duduk di Bodhimanda dan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Dalam naskah sutra ini membuat cerita ini dipersingkat. Dalam naskah sutra ini, ceritanya dilompati langsung, melatih diri sebenarnya di tengah-tengahnya.
Buddha telah pergi ke banyak tempat pelatihan, pergi mengunjungi ajaran luar. Ajaran di India sudah mengunjungi beberapa tempat. Di waktu ini, jarak yang ditempuh juga sudah cukup signifikan. Waktu sejak meninggalkan istana sampai mencapai kebudayaan juga ada 11 tahun. Jadi Buddha meninggalkan istana pergi ke kota Gaya atau kota gunung. Pergi ke suatu tempat yang tidak begitu jauh dari kota Gaya, duduk di Bodhimanda dan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Pergi ke suatu tempat yang tidak begitu jauh dari kota gunung, lalu duduk di Bodhimanda dan memperoleh buah kebudayaan. Karena kejadian gempa di Nepal tahun 2015, magnitudo 7,8. Saat kita pergi ke sana, kita baru tahu bahwa kota Gaya memiliki banyak gunung dan bukit. Maka kota itu disebut sebagai kota gunung, tidak begitu jauh. Tanah datar, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu jauh. Tidak seperti Taiwan, di mana banyak dataran luas, atau seperti Cina yang lebih luas lagi. Tidak seperti itu. Kota itu terdiri dari banyak gunung, maka dataran di sana tidak jauh, tidak begitu jauh. Jadi ia menghabiskan 11 tahun berpergian, lalu kembali ke Bodhimanda, di mana ia duduk di bawah pohon Bodhi dan mencapai penerangan sempurna. Sebenarnya sampai saat ini sudah 40 tahun sejak ia mencapai kebudayaan. Jadi kalimat sutra berikutnya mengatakan, semenjak waktu itu sampai sekarang, baru 40 tahun berlalu. Bagaimana Bhagawan dalam waktu singkat ini melaksanakan urusan Buddha dalam skala besar? Kalimat sutra ini mengatakan begini, Bodhisattva Maitreya mempunyai keraguan tentang kenapa Sang Buddha pergi dari kerajaan dan melakukan pelatihan diri. Ia meninggalkan kerajaan dan pergi ke kota Gaya. Selama di kota Gaya 11 tahun, ia mengunjungi tempat-tempat agama orang lain. Ia menghabiskan 5 tahun berpergian ke sana-sini, dan 6 tahun untuk sendirian merenungkan dengan tenang, terlibat dalam praktik spiritual. Jadi 5 tahun pertama dia mencari guru. Kemudian 6 tahun ke belakang, ia dengan diam-diam memikirkan prinsip-prinsip antara langit dan bumi, dan dunia antara langit dan bumi. Perlahan-lahan memikirkannya sendiri selama 6 tahun. Pada akhirnya dia memilih satu tempat, duduk dan bersungguh hati merenungkan. Akhirnya dia tiba-tiba tersadarkan, menjadi satu dengan alam semesta, prinsip-prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran di alam semesta, bergabung ke dalam batin Sang Buddha yang tercerahkan, mencapai kebudayaan. Oleh sebab itu, waktu tidaklah panjang, 11 tahun, 5 tahun untuk mengunjungi gurunya, 6 tahun berarti waktu juga tidak panjang, membebarkan Dharma setelah mencapai kebudayaan, selama 40 tahun. Total waktu mengajar tidak sampai 50 tahun, hampir 50 tahun. Coba Anda pikirkan, dengan cara ini dia mau menyempurnakan begitu banyak bodhisattva, semuanya sangat sempurna. Hal ini sangat sulit dijelaskan. Bodhisattva Maitreya mengetahui semua orang memiliki keraguan, maka dia bertanya, maka ini berarti kita harus menjelaskan, harus diungkapkan adalah bahwa hal ini sulit dipercaya, benar-benar sangat sulit dijelaskan. Muncul keluar, sangat banyak yang muncul dari tanah, begitu banyak prestasi dan pahala, sangat banyak. Pada periode waktu yang singkat, proses pelatihan selama 11 tahun, 49 tahun membabarkan Dharma, Sang Buddha mampu mencapai banyak hal, benar-benar tidak terbayangkan. Jadi mereka bertanya, ini menjelaskan kenapa fenomenanya adalah sulit dipercayai. Ketika Tathagata menceramahkan Dharma, pada dasarnya memang tidak dibatasi oleh aspek waktu. Hanya dikatakan ada batas dari penampakan wujud. Pesamuan Sutra teratai adalah setelah pesamuan Prajna. Dari semenjak Buddha mencapai pencerahan sempurna, waktunya hanya 40 tahun saja. Ketika Tathagata menceramahkan Dharma, pada dasarnya memang tidak dibatasi oleh aspek waktu. Kenyataannya saat Tathagata menceramahkan Dharma, bagaimana bisa dibatasi oleh aspek waktu? Akan tetapi, saat menyangkut orang, memang demikian, ada aspek waktu dan lainnya. Inilah cara menghitung.
Jadi hanya dikatakan ada batas dari penampakan wujud. Persamuan Sutra teratai adalah setelah persamuan Prajna. Prajna Sang Buddha, 5 periode pengajaran. Ada periode agama. Periode agama adalah periode di saat Sang Buddha meninggalkan Bodhimanda, ladang pencapaian pencerahan. Setelah mencapai kebuddhaan, Sang Buddha meninggalkan Bodhimanda dan mulai mengukur kapasitas makhluk hidup. Harus bagaimana supaya mereka dapat memahami Buddha Dharma. Saya sering mengatakan hal ini dan semua harusnya sudah paham. Karena hal ini, Sang Buddha pergi ke Taman Rusa dan mulai mengajarkan 4 kebenaran mulia ke 5 biksu. Ini cara Buddha membantu kelima biksu muncul dimulai dengan seperti ini. Buddha memulai periode agama yang berlangsung selama 12 tahun. Begitulah awalnya. Kemudian periode Waipulia. Sang Buddha mengajarkan Sutra Waipulia selama 8 tahun. Setelah 8 tahun, mulai periode Prajna. Ini berlangsung selama 22 tahun. Setelahnya, Buddha memulai periode Sutra Teratai. Jadi, periode agama, Waipulia, Prajna, Sutra Teratai. Ini ada 4. Masih ada satu lagi, di mana Awatamsaka. Ini adalah saat mencapai kebuddhaan, di mana prinsip kebenaran segala sesuatu di dunia dan alam semesta menyatu dan memasuki lautan pencerahan Sang Buddha. Dia selama waktu itu, selama 21 hari, Sang Buddha tetap dalam keadaan tenang. Semua makhluk surgawi dan bodhisattva muncul. Di tempat itu, dia membebarkan Awatamsaka. Di pertemuan Awatamsaka, semua Buddha dan bodhisattva datang untuk merayakannya. Bodhisattva dari segala penjuru dan makhluk surgawi datang untuk mendengarkan Dharma. Keadaan kumpulan Awatamsaka sepenuhnya mengungkapkan keadaan pikiran Buddha. Tempat latihan yang tenang ini, saat itulah dia muncul dari samadhi, bahwa dia mempertimbangkan betapa sulitnya bagi makhluk surgawi untuk memahami Dharma, apalagi dunia manusia. Hal ini akan menjadi lebih sulit lagi. Jadi Sang Buddha memulai 5 periode pengajaran yang membagi Dharma ke dalam periode yang berbeda untuk mengajarkannya. Ini adalah periode waktu. Menciptakan periode-periode ini untuk mengajarkan Dharma adalah sesuatu yang harus kita pahami dengan jelas. Inilah bagaimana Buddha Dharma dimulai. Sebenarnya apakah latihan spiritual Sang Buddha hanya terbatas pada hal ini? Tidak. Sang Buddha 40 tahun lebih sebelum ini pernah juga mengalami kalpa yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Saya sebelumnya telah menyebutkan hal ini kepada semua orang. Sebelum dia turun ke istana, dia berada di surga Tusita. Sebelumnya beliau berada di surga Tusita. Dia adalah seorang praktisi spiritual. Dia bertemu dengan Buddha di Pankara dan menggunakan rambutnya untuk mengaspal tanah sebagai persembahan kepada Sang Buddha. Buddha di Pankara menganugerahkan lamaran kebuddhaan kepada praktisi spiritual ini dan memberinya berkahnya. Di masa depan Anda akan mulai melakukan latihan spiritual. Nantinya Anda akan mencapai kebuddhaan sama seperti saya. Namun pertama-tama Anda harus melalui kalpa latihan spiritual yang tak terhitung jumlahnya sampai Anda bertemu Buddha Kassapa. Penerus Kassapa Buddha adalah Anda, Buddha Sakyamuni masa depan. Sebagai penggantinya, engkau akan berada di surga Tusita. Sebelum datang ke duniawi, beliau tiba di dunia dari surga Tusita. Sebelum surga Tusita, Buddha di Pangkala di kalpa yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya menganugerahkan lamaran ini kepadanya. Sejak saat itu hingga masa Kassapa Buddha, waktu yang sangat lama telah berlalu. Selama kalpa yang tak terhitung jumlahnya, beliau terus mentransformasikan makhluk hidup secara luas. Dengan demikian, karena Anda melewati waktu seperti ini, segala orang yang telah tercerahkan, segala orang yang telah mencapai pencapaian, ialah segala sebab akibat dari proses perjalanan jodoh. Ialah setelah pengumpulan akumulasi periode waktu, kita membicarakan tentang periode waktu. Waktu dalam Sang Buddha ialah tak terhingga, waktu yang tak terhitung, tanpa henti terus terakumulasi, mengakumulasikannya hingga akhirnya sampai hingga waktu karma Sang Buddha matang, lalu datang ke dunia manusia dan menjadi Buddha.
Waktu dalam menjadi Buddha ini ada yang dimulai dari waktu masa kecil, ada yang dimulai dari terus sampai waktunya tiba menjadi biksu, terus sampai waktunya pelatihan diri. Ini semua ada waktunya. Akumulasi periode waktu untuk menjadi Buddha seperti ini dimulai dari zaman kuno, zaman dahulu kala lamanya yang tidak dapat diukur berapa lamanya, yang terus dibicarakan sampai sekarang. Waktu yang diakumulasikan ini akan tiba sampai waktunya menjadi Buddha. Maka dari itu, kita ingin menjadi Buddha maka akan melewati seperti ini. Harus dengan sepenuh hati melatih diri, barulah akan ada caranya. Dengan demikian, dalam masa waktu hidup ini, dari dimulai 40 tahun lebih yang begitu singkat ini, mesti melakukan jalinan jodoh dengan sangat banyak. Misalnya murid yang sedang dibahas sekarang seperti Acunata Kaundinya adalah yang dikatakan Sang Buddha tentang hukum 4 kebenaran mulia. Sudah tersadarkan, sudah jelas, 3 kali memutar roda Dharma dari 4 kebenaran mulia. Acunata Kaundinya yang paling pertama kali memahaminya. Orang yang merasakan dan memahami ajaran besar ini adalah periode agama. Zaman agama adalah membabarkan ajaran kendaraan kecil demi orang yang mampu memahaminya, orang yang mementingkan diri sendiri, menjaga kemurnian diri sendiri, membabarkan dharma untuk orang-orang yang seperti ini. Selanjutnya adalah Waipulia, selanjutnya adalah Prajna. Seperti inilah prosesnya sampai ke sutra teratai, baru 42 tahun. Maka sekarang muncul dari bumi begitu banyak orang, begitu banyak bodhisattva, begitu besar jumlahnya, sehingga mereka dapat dihitung di pasir sungai Gangga. Bagaimana mungkin dengan kekuatan pahala dan kebajikan, Buddha mampu membimbing dan mengajar? Ini dikarenakan Sang Buddha telah melihat kekuatan pahala dari sejumlah manusia ini. Sudah terkumpulkan sangat banyak. Bagaimana mungkin dalam waktu sependek ini mampu membimbing dan mengajar segitu banyak? Inilah sebabnya semua orang menggunakan waktu untuk perhitungan dengan waktu, dimulai dari Sang Buddha meninggalkan istana untuk menghitungnya. Di dalam proses ini sampai mencapai kebuddhaan, tidak lebih hanya batas waktu yang telah ditetapkan. Bagaimana mungkin mampu menyeberangkan begitu banyak orang? Inilah keraguan semua orang. Saudara sekalian, prinsip kebenaran ini bila kita hendak meneliti kembali, perlu waktu yang sangat banyak. Bila dibicarakan sangatlah panjang. Bila semua bersungguh hati dapat memahaminya, kita harus tahu periode waktu kembali pada Buddha yang ingin mengatakan bagaimana beliau melatih diri. Akar mendasar itu dimulai dari aspek mendasar. Waktu tidak dapat diprediksi, mulai dari kelahiran dan kehidupan Buddha untuk memperkirakan rati diri sampai mencapai jalan kebuddhaan, waktu hanya ini saja. Didorong ke depan adalah kalpa tak terhingga. Jenis waktu ini diakumulasi bisa mencapai begitu banyak. Kita harus menitik beratkan periode waktu ini. Periode waktu bisa mengakumulasi segala jalinan jodoh. Periode waktu dapat mengakumulasi segala keberhasilan. Sekarang menggenggam waktu. Kekeruhan di zaman ini, kita tidak bisa lagi di tempat itu berkata perlahan-lahan, mendengar dengan hening. Kita harus memahami, harus sadar. Yang terpenting adalah tindakan nyata. Sehingga semua orang baik-baik menggenggam waktu, menggenggam jalinan jodoh, bersumbangsi sedikit untuk dunia jahat dengan 5 kekeruhan, sehingga harus senantiasa bersungguh hati.